Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah informasi kebohongan-kebohongan kaum Habib, tipu daya kaum Ba'alawi yang korbannya sebagian besar masyarakat awam dan wabil khusus para kiai-kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas, pimpinan majelis taklim, majelis dzikir yang notabene polos dan lugu. Baik teman-teman, sebagai bukti biar kami tidak dituduh mengada-ngada, kami tampilkan video dari kaum Habib yang baru-baru ini membacakan silsilah Wali Songo yang nyambung kepada Azmat Khan. Jadi Wali Songo sekarang diklaim dari klan mereka yang pongkol nasabnya itu adalah Ammul Faqih. Sepupunya Faqih Muqaddam. Yuk kita simak videonya biar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Bahwa 7 sunan itu dari Ammul Faqih, dari Ammul Faqih. Ammul Faqih, Sayyidina Faqih Muqaddam, ya, Sayyidina Faqih Muqaddam itu punya paman beliau namanya Alawi bin Muhammad Sahibul Murbad. Muhammad Sahibul Murbad itu punya 2 putra. Putra yang pertama namanya Ali menurunkan Sayyidina Faqih Muqaddam. Putra yang kedua namanya Alawi menurunkan banyak anak, diantaranya adalah Abdul Malik. Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Sahibul Murbad itu adalah kakeknya Wali Songo. Abdul Malik hijrah dari Tarim ke India, dan ke India nikah dengan putri India, salah satu putri raja India, ya. Kemudian pernikahan itu punya anak namanya Abdullah bin Abdul Malik. Abdullah melanjutkan dakwah di India dan sekitarnya, pada banyak orang masuk Islam. Kemudian dia punya anak namanya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin hijrah ke mana? Ke Thailand Selatan, ke Narathiwat, ke Sokla, ke Yala, ke Patani di sana, ya. Kemudian dia nikah di sana dan punya anak namanya Husin Jamaluddin. Husin Jamaluddin lahir di Thailand dan punya masjid namanya Masjid Syekh Husin. Masjid Syekh Husin, semua dari kayu. Saya beberapa kali ke sana. Syekh Husin itu, ya, Syekh Husin akhirnya nikah, ya. Punya 4 anak. Di antaranya anaknya namanya adalah Ibrahim Al-Asghar, dikubur di Tuban. Orang Indonesia bilang Al-Asghar itu tidak bisa, sampai akhirnya disebut Ibrahim Asmoro, padahal Ibrahim Asghar. Kalau kita ke Filipina, di sana ada satu pulau, ya, Pulau Mindanao yang ada di Filipina. Di sana ada Ibrahim Al-Akbar, anaknya Husin itu.
Ibrahim Al-Asghar atau Ibrahim Asmoro ya punya anak, di antara anaknya adalah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Punya anak Maulana Ishaq. Maulana Ishaq berdakwah di Belambangan Banyuwangi sana, punya anak namanya Sunan Giri Joko Samudro. Raden Qasim ya, pernikahannya dengan putri yang ada di Belambangan sana. Kemudian Sunan Ampel punya anak Maulana siapa namanya, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, punya anak Sunan Kudus Ja'far Shadiq, punya anak Sunan Derajat, ya, punya anak Sunan Derajat. Husain tadi punya anak namanya Ali Barakat Alam. Ali Al-Barakat Alam punya anak Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik situ. Kemudian juga punya anak Ali Nurul Alam bin Husain. Ali Nurul Alam bin Husain punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi para jamaah mulia, para sunan-sunan itu adalah keturunan dari Sayyidina Husain, misanan dengan Sayyidina Faqihul Muqaddam. Dan Sayyidina Faqih Muqaddam punya anak 4, Alwil Ghuyur, menurunkan As-Segaf, menurunkan Syekh Abu Bakar bin Salim, menurunkan Al-Hamid, menurunkan Al-Attas, ya. Punya anak namanya Ali Ahmad Syahid, menurunkan Al-Jufri, ya, menurunkan Al-Kaf. Punya anak Ali, ya, bin Ali bin Sayyidina Faqih Muqaddam, menurunkan Al-Habsyi dan lain-lainnya. Baik teman-teman, baru-baru ini banyak para kaum Habib yang mengeklaim bahwa Wali Songo ialah bagian dari klan mereka. Padahal 2020 tertanggal 11 Juni yang bertepatan dengan 20 Syawal tahun 1441 Hijriah, mereka sudah mengeluarkan surat resmi melalui Maktab Daimi. Ini gambarnya, bahwa pada surat tersebut isinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, segenap para sahabat dan pengikut yang setia sampai akhir zaman. Menanggapi pernyataan bahwa Qabilah Azmatkhon diakui oleh Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, dengan ini kami menyatakan bahwa Qabilah Azmatkhon adalah salah satu qabilah garing marga dari Sadah Bani Alawi. Baik. Yang nasabnya tersambung ke Sayyid Alwi Ammul Faqih bin Muhammad bin Sohib Mirbat. Akan tetapi, Fam Azmatkhon sudah tidak terdata kurang lebih 600 tahun. Tidak terdata artinya tidak tercatat kurang lebih 600 tahun. Maka bisa dipastikan Fam Azmatkhon sudah terputus. Jika ada yang mengaku keturunan Azmatkhon, bisa dipastikan palsu. Semoga pemberitahuan ini dapat dipahami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, Ketua Harian Ahmad Muhammad Alatas, Sekretaris M. Bakir Al-Haddad, DPP, kalau nggak salah ini ada stempelnya soalnya, Bahar Sumait, kalau nggak salah seperti itu. Ini surat resmi dikeluarkan oleh kaum Ba'alawi melalui Maktab Daimi, Maktab Robitoh Alawiyah, pada 11 Juni 2020. Artinya, keluarga Azmat Khan ini, keturunannya, sudah tidak terdata selama 600 tahun. Nah, berarti catatan kitab Zazaman dipakai oleh mereka. Gitu. Catatan kitab Zazaman dipakai oleh mereka, berarti kalau sudah selama 600 tahun itu tidak terdata dan tidak tercatat, maka nasab tersebut bisa dipastikan palsu. Nah, ini kan kemarin yang ngotot-ngotot Rois Am PBNU, ngapain butuh catatan? Nah, di situ. Dan juga ketum PB-nya, untuk apa catatannya? Nah, ini loh, Robitoh Alawi, kaum Habib, pakai metode itu. Dia memastikan keturunan Azmat Khan itu dipastikan ingkirot, terputus. Artinya barang siapa yang mengaku anak cucu Azmat Khan, maka itu bisa dipastikan palsu. Allah Karim. Jadi begini teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi para muhibbin, khususnya para kiai, pimpinan pondok pesantren dan pimpinan majelis, agar tidak lagi membantah catatan kitab Zazaman. Dan semoga ini sampai di telinga Rois Am dan Ketum PBNU. Ini loh, junjungan kalian, Pak Ketum, Pak Rois, ini memakai metode kitab Zazaman yang memastikan keturunan anak cucu Azmat Khan itu, kalau ada yang mengeklaim anak cucu Azmat Khan, itu bisa dipastikan palsu. Kenapa? Karena dari dulu Ikatan Wali Songo itu pertamanya di dalam menetapkan nasabnya itu dikira para Wali Songo itu tersambung kepada Abdul Malik Azmat Khan. Ternyata setelah dilakukan verifikasi penelitian, ternyata tidak sama sekali nyambung kepada Abdul Malik Azmat Khan. Nah, kemarin saya di Pondok Pesantren Gunung Sari bertemu dengan Rois Surya Naat. Videonya, bukti videonya ya. Takut dikira saya nanti, oh tidak ada hubungan dengan Naat seperti yang kemarin. Buktinya ada di video shot channel kami, ya, dengan Non Alek, dan kami menyampaikan edaran surat ini yang baru diviralkan kembali kemarin. Apa tanggapan jenengan? Saya bilang gitu sebagai Ketua Rois Surya Naat. Beliau menjawab, sebenarnya Kak, ini sudah kami pastikan pada 2019 bahwa tidak satupun Wali Songo yang nyambung nasabnya kepada Azmat Khan. 2019 sebelum Maktab Daimi Robitoh Alawiyah
mengeluarkan surat edaran tersebut. Alhamdulillah kalau begitu saja. Berarti Naat sudah tegas sebelum surat edaran itu dikeluarkan. Dan alhamdulillah kami tidak merasa malu karena ditolak nasab Aulia Tis'ah oleh Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, maktabnya kaum para Habib. Nah, setelah polemik nasab menggoncang istana mereka, dari sini mereka mulai kelimpungan nih, cari pelindung, cari perisai, demi menjaga nasab syubhat mereka. Ada yang ke NU, ada yang ke para kiai, ada yang pokoknya setiap ormas lah disusupin oleh mereka untuk menjadi perisai agar polemik nasab ini tidak merungkatkan nasab mereka. Nah, muncullah video-video klaim dari mereka, termasuk video yang tadi itu, dan yang disebut imam imam besar itu juga menyampaikan bahwa semua wali songo itu nasabnya tersambung kepada Abdul Malik Azmat Khan yang masih merupakan klan dari Ba Alwi. Sampai kemarin ada salah satu pondok pesantren yang mengeluarkan silsilah ketersambungan Wali Songo. Ini silsilahnya, ketersambungan Wali Songo kepada Abdul Malik Azmat Khan. Alhamdulillah, setelah ditemui oleh pengurus Naat, kiai tersebut menarik pernyataannya itu. Nggih, gak usah disebut siapa beliau dan pondok apa, karena ini adalah kesalahan. Begini teman-teman, kalau kita pelajari secara seksama, kita teliti, disinilah takiyah mereka. Jadi di sisi lain ada gerakan yang merangkul Wali Songo, di sisi lain ada yang menghantam Wali Songo. Di sisi lain ada yang memuji para kiai-kiai Wali Songo. Di sisi yang lainnya ada yang menghina, mencaci, bahkan menjatuhkan kiai-kiai Wali Songo. Kenapa? Agar nanti ketika mau diserang atau mau dijawab, senjata ampuh mereka ialah oknum. Jadi pada 2020 sebelum polemik nasab, sebenarnya sudah ada keinginan dari mereka untuk membatalkan nasab Wali Songo yang awalnya itu diasumsikan nyambung kepada Azmat Khan sebelum polemik nasab. Dengan gagahnya mereka itu mengeluarkan surat pernyataan 11 Juni 2020. Nah, karena mereka itu menggunakan catatan kitab sezaman yang ditulis oleh mereka pada surat edaran tersebut, karena tidak ada catatan selama 600 tahun, maka bisa dipastikan siapapun yang menisbatkan nasabnya kepada Azmat Khan bisa dipastikan palsu. Setelah itu para anak cucu Wali Songo selain berjuang dan bergerak memverifikasi, meneliti nasab Wali Songo, beliau-beliau para kiai juga meneliti diam-diam ketersambungan silsilah nasab kaum Ba'alawi, dan ternyata
Ternyata selama 400 tahun lebih, 4 abad atau 5 abad, silsilah nasab Ba'alawi yang awalnya sok gagah, sok hebat, ternyata tidak tersambung dan tidak tercatat. Astagfirullahaladzim. Ternyata nasab mereka baru diproklamirkan oleh Syekh Ali As-Sakron pada abad ke-9 dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musiqah yang diisbat dengan berdasarkan asumsi redaksi yang disampaikan oleh beliau. Menurut pemahaman saya, waqad fahimtu mimma taqaddama awwalan. Begitu teman-teman. Silahkan lihat di kitabnya pada halaman 149, 150 dan 151. Pasti mengejutkan. Nah, di sini akhirnya Imaduddin Utsman Al-Bantani mengeluarkan tesisnya. Mereka yang selama ini membatalkan nasabnya Wali Songo kepada Abdul Malik Azmat Khan dengan alasan tidak terdata selama 600 tahun. Ternyata nasabnya sendiri juga tidak pernah terdata selama 400 tahun lebih. Setelah diungkap kebohongan itu, nah di sini kelimpungan mereka. Mendekat kepada para kiai, mendekat kepada ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk mencari perlindungan dan pembelaan agar mereka dibela. Upahnya mereka kembali menyebar video-video seperti yang video tadi itu, mengakui ketersambungan silsilah Wali Songo yang awalnya dibatalkan dan dipalsukan oleh mereka karena berdasarkan tidak terdata selama 600 tahun. Sebagaimana ditulis oleh mereka dalam surat edarannya, surat pernyataan resminya yang ditandatangani dan disetempel atas nama pengurus silsilah nasab Robitoh Alawiyah Maktab Daimi. Allah karim, la haula wala quwata illa billah. Sebelum terbongkar kesyubhatan nasab mereka, mereka sok gagah, sok yes, memakai metode isbat nasab yang kedua, catatan kitab zaman, dan selalu berteriak-teriak, kalau ingin mengaku dzurriyyah Nabi, ayo tes DNA, nanti akan keluar DNA-nya Nabi kemana, DNA-nya dia kemana. Ternyata setelah polemik nasab bergulir, keluarlah fatwa dari mereka yang awalnya menganjurkan tes DNA, kemudian oleh menantunya diharamkan tes DNA. Ini yang benar yang mana? Bingung kan? Jadi ini membingungkan. Awalnya mereka membatalkan nasabnya Wali Songo dengan metode catatan kitab sezaman karena tidak terdata selama 600 tahun. Setelah polemik nasab, maka metode tersebut nggak usah pakai catatan lah, karena nasab mereka juga tidak tercatat selama 400 tahun lebih. Terus kemudian yang awalnya menekan dan menganjurkan dan mengharuskan tes DNA setelah polemik nasab bergulir, mengharamkan tes DNA. Membingungkan kan mereka? Awalnya yang tidak mengakui bahkan memalsukan nasab Wali Songo atas ketersambungannya kepada Azmat Khan, nah sekarang berbondong-bondong mengeluarkan video membacakan silsilah nasabnya Wali Songo yang tersambung kepada Azmat Khan. Ini yang benar yang mana?
Kan begitu teman-teman. Oleh karena itu ya, saya heran sih kepada para muhibbin, terlebih kepada para kiai yang tahu kita. Ini jenengan loh, ini jenengan ini dikibulin loh, diperdaya di depan mata, diperdaya di siang bolong. Dulu dia yang menolak Wali Songo, ketersambungan nasabnya kepada Azmat Khon dengan metode catatan tidak terdata selama 600 tahun. Sekarang dia yang kaum Habib yang membatalkan metode tersebut. Tapi anehnya sama Muhyiddin padahal ya sekelas sekali berketua NU dan Rois Am itu mengikuti cara itu. Masa jenengan tidak pernah mendengar surat edaran ini bahwa kaum Habib itu pernah membatalkan silsilah ketersambungan nasab Wali Songo kepada Abdul Malik Azmat Khon dengan metode itu. Kok sekarang malah jenengan ikut-ikutan bahwa catatan itu tidak penting di dalam nasab? Kan jenengan berarti dibohongin. Kok dibohongin kok mau, kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Ya heran nih ya, heran teman-teman ya. Kok dengan mudahnya saudara-saudara kita ini diperdaya, dibohongin, mudah dikibulin. Nah, pokoknya ini lucu banget ini. Lucu banget ini. Sekarang banyak yang mengeluarkan video untuk mengakui ketersambungan silsilah nasab Wali Songo kepada Abdul Malik Azmat Khon. Padahal itu kan sudah basi di kita. Di Naat itu sudah basi. Naat sudah memastikan mulai dari 2019 dan kemarin juga di Mukernas Brebes kalau tidak salah, Naat sudah mengumumkan bahwa tidak satupun dari Wali Songo yang silsilah nasabnya itu tersambung kepada Azmat Khon, Abdul Malik Azmat Khon, yang merupakan klan Ba'alawi. Jadi semoga tidak ada lagi para kiai yang menisbatkan silsilah nasab Wali Songo itu kepada klan Ba'alawi. Kalau masih ada, maka jenengan meridhoi nasab Wali Songo itu tersambung kepada klan yang nasabnya sendiri syubhat dan tidak jelas. Baik, semoga informasi ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kita tahu siapa dulu yang memakai metode catatan di dalam mengisbat nasab, dan kemudian metode itu sekarang ditolak karena metode tersebut menjadi senjata makan tuan. Dan juga siapa dulu yang menekan metode DNA untuk memverifikasi ketersambungan nasab, dan sekarang karena adanya polemik nasab, maka metode tersebut juga diharamkan. Dan semoga para kiai yang menjadi muhibbin mendengar video ini dan mereka berpikir bahwa pertama yang menggunakan metode catatan
kitab sezaman atau yang mendekati itu adalah kaum Ba'alawi yang sekarang karena polemik nasab menolaknya. Dan juga pertama yang menekan tes DNA itu yang berkata DNA Nabi kemana, DNA ini kemana, kan gitu. Dari klan Ba'alawi. Setelah polemik nasab juga mereka menolak dan mengharamkan metode tersebut. Berarti ini kan pelin-pelan. Awalnya menekan, mengharuskan, setelah ternyata terbongkar kebohongannya, akhirnya menolak dan mengharamkan. Dari sini sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh, kita sih tahu siapa mereka yang sebenarnya dan karakteristik dakwahnya itu seperti siapa. Nah, sebenarnya kalau kita mau berpikir, ya itu jelas. Jadi Imamul Maksum. Nah, ini kalau ingat ke imam, nah, Imamul Maksum ini pasti dari Syiah. Syiah yang Al-Batiniyah. Jadi Imamul Maksum ini ya, menurut Syiah Batiniyah, Syiah Ismailiyah, ialah yang dimaksud dengan Imamul Maksum, imam yang bebas melakukan apa saja. Bukan maksum itu terjaga atau terlindungi dari kesalahan. Nah, kalau di kita Ahlussunnah wal Jamaah, maksum itu ya di atasnya mahfud. Nah, maksum ini kan lil anbiya bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di bawahnya mahfud. Nah, fungsinya sama, tapi maksum ini lebih tinggi derajatnya dan lebih memastikan keterlindungannya. Nah, di sini di bawahnya mahfud. Nah, bagi mereka Imamul Maksum itu ialah imam yang terjaga dan terpelihara walaupun melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan sesuatu yang diharamkan. Nah, di situ ini Imamul Maksum. Jadi artinya ketika mereka menggunakan undang-undang untuk yang lain, seperti menggunakan undang-undang metode catatan kitab sezaman untuk yang lain, maka undang-undang itu tidak berlaku bagi mereka, hanya berlaku bagi yang lain. Nah, ini di dalam akidah tauhid syariat sama. Jadi, undang-undang tauhid, undang-undang akidah, undang-undang syariat, ini karena mereka ini adalah Imamul Maksum. Ini undang-undang ini hanya berlaku kepada orang di luar klan mereka. Adapun kepada mereka sendiri, maka undang-undang itu tidak berlaku. Seperti sekarang mencaci. Mereka seenaknya mencaci, menjatuhkan, memfitnah. Tapi ketika dilawan, maka mereka akan berfatwa, jangan memfitnah, jangan mencaci. Kalau mereka bebas, nah, mereka bebas mengadu domba siapapun. Mengadu domba orang awam dengan kiai, mengadu domba rakyat dengan pemerintah, bebas. Tapi ketika dibalas, maka jangan mengadu domba. Nah, di sini mereka bebas menggeruduk siapapun semau mereka. Tapi ketika dibalas, ketika dilawan, bukan dibalas ya, dilawan, maka pasti yang melawan itu dituduh PKI. Padahal mereka menggeruduk seenaknya. Nah, ini adalah akidah Imamul Maksum Syiah Batiniyah Ismailiyah. Biar dicerna sendiri, dipikir sendiri. Dan semoga apa yang saya sampaikan sampai di telinga-telinga muhibbin, wabil khusus para kiainya dan para gusnya, agar mau berpikir dan mau meneliti dan tidak lagi ke depan mudah diperdaya
oleh mereka dengan mengatasnamakan dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ini adalah jadi petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir. Semoga begitu adanya, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita menjadi kepribadian yang kuat dan kepribadian yang hebat, yang tidak mudah diperdaya dan tidak mudah diadu domba. Baik, akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.